Sadayana damang. Bapak gimana Pak? Pak, Mamang, Akang, kumaha damang? Sadayana baik. Alhamdulillah. Ibu bapak, barusan dalam doa kita minta kepada Allah dilindungi dari segala fitnah. Nah ini penting sekali Pak Bu ya. Saya belakangan ini didatangi oleh banyak tamu. Tamunya macam-macam. Tamunya ada kiai, ada habib, ada pejabat, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada pengusaha, ada preman, macam-macam. Tapi menariknya di antara mereka punya keluhan yang sama. Di antara mereka ada yang datang, Habib lagi curhat. Kenapa sih Beb saya dituduh korupsi? Yang satu lagi Habib saya dituduh mencuri. Yang satu lagi Habib saya dituduh berbuat jahat. Yang satu lagi Habib saya dituduh berjudi. Yang satu lagi Habib saya dituduh berzina. Yang satu lagi Habib saya dituduh boti Beb. Jadi macam-macam nih. Semuanya merasa dituduh. Semuanya merasa dituduh. Dan semuanya merasa benar. Mereka bilang kayaknya nggak begitu Habib. Saya dituduh korupsi, saya nggak korupsi. Saya dituduh bencong, saya bukan bencong. Bu, tahu bencong? Oh tahu, bahasa mana tuh bencong? Kalau orang sini bilang apa? Apa? Banci. Iya, banci itu sebetulnya udah umum diketahui oleh banyak orang, betul? Jadi mereka semua merasa diri mereka benar, diri mereka ini hanya dituduh, difitnah. Kemudian mereka mengingatkan pakai ayat Quran. Mereka bilang, Habib, dalam Al-Quran itu kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kita semua. Di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkanlah dirimu yaitu daripada kebanyakan prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Jadi bagaimana, Beb? Kalau orang nuduh saya begini, nuduh saya begitu, fitnah saya begini, fitnah saya begitu. Kan gak boleh mereka berprasangka. Kan prasangka itu dosa. Bu. Ini yang saya sampaikan, parantos ngartos. Sadayana ngartos terang. Terang. Sadayana ngartos. Alhamdulillah. Abdi makan tengartos bahasa Sunda. Ngertinya seetik kita. Enggak apa-apa, dikit-dikit boleh Bu ya. Baik. Nah disinilah saudara, saya mau sampaikan sebagai tema ceramah kita pada malam hari ini, memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita tidak mau dituduh orang, saudara, kalau kita tidak mau orang berprasangka kepada kita, maka kita yang harus memperbaiki diri. Kalau kita berteman dengan maling, dituduh maling, wajar gak? Kalau kita berteman dengan banci, dituduh banci, wajar gak? Kalau kita berteman dengan penjudi, dituduh berjudi, wajar tidak? Jadi kalau nggak mau dituduh saudara mencuri, jangan bergaul dengan pencuri. Kalau nggak mau dituduh korupsi, jangan kumpul sama para koruptor. Betul? Kalau nggak mau dituduh berzina, jangan main di tempat dongdot. Nah, orang Jawa Barat paham itu dongdot. Paham tuh? Paham. Nah, kalau orang Jakarta bilang kan pelacuran.
Jangan, nggak mau dituduh melacur, tapi tiap malam nongkrongnya di tempat pelacuran. Jangan salahkan yang berprasangka. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa beliau pernah mengatakan? Man aqama nafsahu maqamat tuham fala yalumanna man asa'ad dhanna bihi. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menempatkan posisi dirinya di tempat yang penuh fitnah, penuh tuduhan, maka jangan salahkan siapapun ketika orang lain berburuk sangka kepadanya, saudara. Itu pelajaran buat kita. Kalau nggak mau orang lain berburuk sangka kepada kita, perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan kita. Betul? Betul. Makanya yang pertama, kalau ada pertanyaan bagaimana supaya kita tidak dituduh yang macam-macam oleh orang lain, saudara. Pertama, saudara, bergaullah dengan orang baik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang benar. Sadiqin, orang yang benar, yang jujur, yang lurus, bukan ahli maksiat, saudara. Allah yang perintahkan. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Allah kasih jalan. Wa kunu ma'as-sadiqin. Bersamailah orang-orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang baik, bersamai mereka. Artinya bersamai apa? Dekati mereka, temani mereka, pergauli mereka, saudara. Selalu bersama orang yang baik, nanti orang lain gak bakal suudzon kepada kita sebagai orang tidak baik. Betul? Betul? Kalau kita berteman kepada ulama, bergaul kepada santri, bergaul kepada orang soleh, orang akan menduga kita, oh dia orang baik. Dia dekat sama ulama, dia dekat sama ajangan, dia dekat sama kiai, dia dekat sama orang soleh. Kita bergaul sama orang pengajian, oh dia orang baik, karena dia duduk di pengajian. Dia nggak pernah alpa daripada pengajian. Di mana ada dakwah dia selalu hadir. Orang akan berhusnudzon kepada kita. Jadi kalau kita ingin orang husnudzon kepada kita, tunjukkan perilaku yang baik, bergaulah dengan orang baik. Itulah amaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau setiap malam bergaulnya, saudara, dengan preman, bergaul dengan pemabokan, bergaul dengan penjudian, kumpulnya di tempat maksiat, terus pengen orang husnudzon dia orang baik, mana bisa? Kalau kita bergaul di tempat yang tidak baik, orang akan berburuk sangka kalau kita tidak baik. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap dekat ulama, siap dekat kiai, siap dekat ajengan, siap dekat orang baik. Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Kita main di sekitar-sekitar maksiat, bahkan syubhat pun jangan. Dalam hadis Nabi, apa beliau katakan? Al-halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa bainahuma mustabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Kata Nabi apa saudara? Al-halal bayyin, yang halal itu jelas, terang, kelihatan, semua orang tahu apa itu yang halal. Yang haram juga jelas. Wal haramu bayyin, yang haram jelas, saudara, terang, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jangan lupa, wa bainahuma, di antara yang halal dan haram ada mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar. Yang samar-samar nggak jelas, ini halal apa haram, nggak jelas, saudara. Dan nggak bisa membedakannya, saudara, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah. Ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang punya cahaya hati, nurul qalbi, yang bisa membedakan, oh ini nggak bagus, oh ini nggak baik. Dan Nabi ngingetin, saudara, famayyattaqis subuhat, barang siapa orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, istabra alidini wa irdih, maka dia sudah menjaga, saudara, membersihkan, saudara, urusan agama dan kehormatannya.
Jadi kalau kita mau dipandang bersih, saudara, baik oleh diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun, jauhkan hal-hal yang subhat, saudara. Termasuk jauhkan tempat-tempat yang kita bisa dituduh berbuat salah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah terus ada lagi, saudara. Segala fitnah jauhin. Sampai Nabi mengatakan inna sa'id, saudara, liman junibal fitan. Sampai 3 kali Nabi katakan inna sa'id liman junibal fitan. Inna sa'id liman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai 3 kali Nabi katakan. Orang yang dijauhkan dari fitnah bahagia dia. Bahagia dia. Di dunia maupun di akhirat. Nah maka itu kalau kita mau bahagia, jauhkan diri kita dari segala fitnah. Jauhkan diri kita dari segala tuduhan. Dan ingat pesan Sayyidina Umar tadi, saudara. Siapa yang tidak mau disuuzonkan oleh orang lain, jangan menempatkan dirinya di tempat yang dia bisa dituduh, saudara. Tempatkan diri kita di masjid, orang lihat kita baik. Kalau tempatkan diri kita di tempat perjudian, orang akan kita lihat kita buruk. Jangan mimpi orang akan husnuzon kepada kita kalau kita tidak menempatkan diri kita di tempat yang baik. Maka itu jelas sudah pesan amanat Allah tadi. Wa kunu ma'as shadiqin. Ada satu lagi, saudara, menarik. Bagaimana kita menjauhkan diri dari suatu fitnah? Salah satu caranya yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu segera mengklarifikasi manakala ada tuduhan kepada kita. Jadi kalau kita dituduh jangan marah-marah dulu. Kalau kita dituduh jangan terus balas nuduh orang lain, jangan. Kalau kita dituduh, saudara introspeksi diri dan segera klarifikasi. Nah ini menarik. Dalam satu hadis sahih diceritakan, suatu malam Nabi dari masjid berjalan dengan istri barunya yang bernama Sofia. Jadi ada istri baru Nabi namanya Sofia. Sahabat belum banyak yang kenal. Karena hanya beberapa yang tahu kalau Nabi itu sudah menikahinya, saudara. Sedang di Madinah ada beberapa sahabat yang nggak tahu. Nah begitu Nabi jalan, bertemu dengan 2 sahabat di tengah jalan. Ini sahabat memberikan salam kepada Nabi. Kemudian melewati Nabi, dia berbisik-bisik berdua. Di-stop oleh Nabi. Nabi bilang, sini dulu. Jaga kau punya hati ya. Jaga kau punya hati. Kata Nabi, jaga kau punya hati. Kenapa? Ketahuilah, ini perempuan yang jalan bersamaku adalah istriku. Ini adalah Sofia. Nabi kenalin namanya.